Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Nur Effendi. Saya sebagai guru fikih di Man 2 Kutai Kartanegara sekaligus mahasiswa dalam batch 1 tahun 2025 Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menyampaikan tentang fikih jual beli pada kelas 10 semester genap tahun 2024-2025 dengan model pembelajaran problem based learning. Silahkan untuk menonton video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa hari ini kita akan mulai tentang nantinya akan menentukan fikih jual beli. Oke, tentang jual beli. Sebelum itu, seperti biasa, ya, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, seperti biasa, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Masuk siapa? Per, ya? Tadi, Marcelino. Ricky lah, Ricky Marcelino. Ya. Kondisinya? Sakit, Pak. Oke. Nanti di Ricky saja, ada yang lain? Berdiano, ya. Iya, Pak. Dia siapa? Sakit. Alvin. Dia. Lagi? Alvin? Oke, ada lagi? Sudah selesai. Habis yang sakit. Oke, kita doakan teman-teman yang sakit bisa cepat kembali. Setelah ini kita akan mulai pembahasan kita di awal. Ya. Sebelum kita masuk ke persepsi, ya, Bapak mau tahu dulu, sebelum kita masuk ke fikih jual beli, akan ada hubungan dengan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu belajar tentang akad nanti kita bahas sebelumnya akan ada hubungan tentang ini. Itu namanya adalah akad jual beli. Kenapa? Termasuk dalam rukun muamalah. Ya, misalnya seperti ini. Ada sebuah gambar yang saya lihat di sini. Ini kondisinya di mana? Pasar. Di pasar. Sedangkan ini gambar apa? Shopee secara online. Sedangkan di sini kayak
melihat gambar ini, aktivitas ini pernah kamu lakukan sebelumnya? Sudah pernah pasti. Karena waktu sudah pernah. Waktu kan ada nggak perbedaan antara di sini dengan di sini dengan di sini? Apa perbedaan utamanya? Kalau di sini apa? Langsung penjual dengan pembeli bertemu, dua-duanya ada. Sedangkan di sini tidak. Sedangkan di sini secara langsung juga. Tapi bayarnya kadang-kadang bisa secara transfer. Dari ketiga gambar ini pasti akan memiliki perbedaan. Sekarang saya tanya, apakah dari tiga gambar ini sah nggak kira-kira jual belinya? Karena di sini ketemu, sedangkan di sini tidak ketemu. Sedangkan di sini kadang-kadang uangnya langsung ngasih kita. Ini bu uangnya, enak barangnya langsung ketemu semuanya. Sedangkan di sini kita nggak ketemu orangnya, kita nggak tahu orangnya siapa. Apakah sah kita jual beli? Sah juga. Oke, sah. Di sini? Sah. Oke. Selanjutnya, saya tanyakan lagi misalnya, apakah yang kamu tahu jual beli ketiga ini kan diperbolehkan ya? Ada nggak kira-kira jual beli yang tidak diperbolehkan? Ada. Kira-kira apa? Jual beli narkoba. Jual beli. Oke. Secara hukum narkoba adalah benda najis. Ya, najis dia. Makanya dia tidak bisa diperjual belikan. Oke, sekarang kita lanjut. Sudah dianalisis gambarnya, kita sudah tahu yang akan berhubungan tentang bagaimana jual beli. Lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah nantinya satu, ya, menguraikan konsep muamalah dalam syariat Islam tentang bagaimana jual beli. Bagaimana jual beli akan diatur oleh secara syariat dan secara Islam. Yang kedua, menelaah ketentuan rukun dan syarat tentang jual beli. Bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep muamalah jual beli sesuai dengan syariat Islam. Apakah selama ini jual beli kita sesuai syariat atau belum? Karena kita belum tahu. Karena suatu saat dengan benar atau tidaknya, karena jual beli akan berlangsung hidup dengan kehidupan sehari-hari. Lanjutnya, yang keempat, menyimpulkan hikmah pelaksanaan jual beli dalam masyarakat. Oke, selanjutnya, asesmen pretest. Setelah ini, silakan dibuka puisinya terlebih dahulu. Ya, silakan puisinya dibuka terlebih dahulu. Bapak ingin lihat nantinya sejauh mana yang pernah kamu tahu tentang jual beli ini, sejauh mana kamu pahamnya, sejauh mana karena jual beli ini sudah kamu lakukan sebelumnya. Pernah jual beli? Contohnya apa? Oke, ada yang belanja di kantin, ada yang pernah jual beli online? Oke, pernah. Kalau perbedaan apa? Ya, ada lagi yang lain? Jual beli yang lain ada? Ya, jual beli barang. Oke. Selanjutnya kita asal pretest dulu. Sudah dibuka bisnisnya? Sudah. Kan pada 50%. Yang hadir berapa orang? Yang soal waktunya 30. Ya, silakan.
akan ada namanya post test. Kita akan lihat apakah kelas ini akan tetap akan atau berubah. Selanjutnya tentang dalil Al-Quran. Sebelum kita masuk ke jual beli, ternyata jual beli ini telah terlaksana pada zaman Rasulullah. Dikarenakan suatu ayat yang mengatakan bahwa dalam Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan wal halal wal bali dan mengharamkan wal haram riba, dan boleh Allah mengatakan jual beli tetapi mengharamkan namanya riba. Dan adapun dari hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu berada atas dasar suka sama suka. Bahasa suka sama suka di sini saling ridho. Ya, ridho di sini suka itu bahasanya adanya keinginan untuk memiliki suatu barang. Kamu suka barang itu beli. Dan orang yang menjual adalah menyukai pekerjaannya. Jadi saling sama-sama suka. Selanjutnya. Pengertian tentang jual beli. Jual beli disebut dengan al-bai, yang secara bahasa adalah tukar menukar tadi. Sedangkan menurut istilah, suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Ingat, konsepnya adalah mengakibatkan pemindahan hak milik. Contoh misalnya, pernah belajar milkiyah sebelumnya kan? Coba buka catatan milkiyahnya. Apa pengertian milkiyah? Apa? Suatu harta Kepemilikan suatu harta yang dimiliki dan penguasaannya boleh dipindahkan. Sekarang saya tanya, ada nggak perbedaan antara milkiyah dengan jual beli? Beda nggak dia? Bedanya di mana? Kalau ada perbedaannya? Milkiyah kan suatu harta yang dimiliki oleh seseorang dan bisa dipakai dan dia bisa gunakan dan boleh dipindahkan. Sedangkan jual beli sama, sesuatu harta yang bisa pemindahan hak milik, tapi bisa dibeli pada orang lain. Apa bedanya antara milkiyah dengan jual beli? Kemarin ada contoh milkiyah, masih ingat mungkin Bapak contohkan kepada Dapi. Milkiyah, coba pinjam uang dulu. Pinjam uangnya. Ada uangnya? Ada yang punya uang? Silakan. Oke, milkiyah kemarin. Ini punyanya Nopal ya. Kasih Bapak misalnya. Ini Pak untuk Bapak. Nah, ini namanya milkiyah. Mulanya ini punya Nopal, tetapi dikasihkan kepada orang itu boleh nggak? Boleh. Itu milkiyah namanya. Artinya memberikan suatu barang kepada orang salah satunya. Penguasaannya berpindah dari seseorang kepada seseorang. Tapi ada jual beli nggak di sana? Tidak ada. Nah, itu namanya jual beli yang tadi. Sedangkan kalau ini adalah milkiyah, kembalikan. Nah, itu contohnya adalah bahwasannya bahwa pada saat milkiyah itu hak bisa dipindahkan, tapi atas dasar tidak ada dasar namanya jual beli keinginan. Sedangkan kalau jual beli, barang bisa dimiliki oleh seseorang, tetapi ada namanya akad tadi. Akadnya adalah akad jual beli. Itulah menjadi perbedaan antara milkiyah dengan jual beli. Ya. Selanjutnya, rukun dan syarat jual beli. Ya. Ada pun rukun dan ada syarat. Yang pertama ada rukun dulu, kita bahas. Penjualnya ada, pembelinya ada. Artinya harus ada ya. Ketiga, adanya barang. Barang itu artinya apa? Bendanya. Contoh, ini benda. Ini bendanya. Sedangkan tempat ada namanya uang atau alat bayar, atau sebutannya kalau kita adalah alat tukar. Artinya adalah uang kalian. Ingin suatu barang ditukar dengan barang itu harus memberikan uang. Selanjutnya terima. Adanya akad berupa ijab dan qabul. Pak, saya beli Pak ya barangnya. Iya, kata penjualnya. Ini nak barangnya. Oh ya Pak, ini uangnya. Itu namanya ijab qabul. Ijab adalah penyerahan, qabul adalah persetujuan. Selanjutnya ada namanya syarat.
Syarat dalam jual beli adalah yang pertama balik dan berakal sehat. Ya. Yang kedua, bukan karena paksaan. Maksudnya seperti apa? Bukan karena terpaksa. Boleh kita melibatkan terpaksa? Boleh? Tidak boleh sebetulnya. Dari sini Islam mengajarkan bahwasannya pertama adalah kadang-kadang kita ini ingin suatu barang, tapi barang itu berlebihan. Makanya kadang-kadang kita contoh ini, seorang perempuan, jilbabnya anggaplah sudah 10 lemari, jilbabnya sudah ada warna merah, biru, hijau, lengkap semuanya. Tapi kadang-kadang seorang perempuan itu merasa ada yang kurang nggak kira-kira? Sudah 1 lemari nih, jilbab itu atau baju pun sudah 10 lemari. Tapi kadang-kadang masih pengen model yang lain. Nah, kadang-kadang itu memaksa untuk membeli. Nah, Islam itu adalah membatasi kita biar tidak berlebihan dalam hal jual beli. Contoh yang laki-laki contoh juga. Mungkin sepatunya sudah 20 nih, sepatunya banyak. Tapi kadang-kadang masih pengen merek-merek yang lain. Sudah ada Nike, pengen Adidas. Sudah Adidas, pengen Puma. Sudah ada Puma, pengen yang lain. Walaupun jual beli dibolehkan, tetapi kadang-kadang kita terlalu berlebihan, memaksakan kehendak kita untuk membeli suatu barang. Dan yang ketiga, bersedia menyerahkan barang. Artinya apa? Kamu rela dengan uang yang kamu kasihkan kepada penjual, dan penjual juga rela memberikan barangnya. Artinya apa? Saling timbal harus jangan sampai. Nah, di sini ada namanya jual beli yang diperbolehkan. Jadi yang kita bahas saat ini adalah jual beli apa saja yang dibolehkan dalam Islam. Satu, benda atau barangnya suci dan tidak najis, artinya barangnya bersih, ya, suci. Yang kedua, benda atau barang yang akan diperjualbelikan adalah memiliki manfaat. Jelas, beli handphone ada manfaat? Ada. Beli buku ada manfaat? Nah, tadi ada jual beli yang diperbolehkan dan ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Dia ada dua. Jual beli yang sah tapi terlarang dan jual beli yang tidak sah dan terlarang. Kalau dia sah, artinya apa? Boleh ya. Tapi terlarang dia. Nanti kita bahas. Yang kedua, jual beli yang tidak sah, artinya jelas jual beli ini tidak sah. Nah, jual beli yang sah, jual belinya boleh, tetapi terlarang. Kenapa kok bisa dilarang? Yang pertama, jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara mencegat penjual sebelum tiba di pasar. Belajar biologi itu ada. Hewan yang tanpa dibuahi bisa bertelur, bisa berkembang di ada. Tapi kalau sapi, bisa nggak dia tiba-tiba hamil aja? Harus ada jantan. Nah, di sini kenapa tidak diperbolehkan? Contoh seperti ini. Bapak ada 10 sapi betina. Baru ada toko A. Toko A adalah seperti ini. Menjual sperma sapi, kualitas sangat bagus. Sapi Anda akan bunting katanya. Oke, saya beli sperma ini. Baru saya suntikan ke 10 sapi betina saya. Saya suntikan kan? Kira-kira dari 10 itu bunting semua tak kira-kira? Bunting semua tak? Belum kan? Nah, belum tentu itulah menjadikan dia tidak boleh. Karena kadarnya tidak jelas, boror namanya, tipu menipu, belum tentu. Makanya tidak boleh. Kalau memang 10-10-nya hamil ya sumur. Tapi kalau ada yang tidak, maka pembeli akan rugi. Ada kan jual beli armani hewan? Ada. Selanjutnya nanti akan ada kerja kelompok. Kita akan bahas namanya LKP, ya, lomba kerja peserta didik, ya. Nanti akan ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Nanti akan dipecahkan dalam sebuah kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan secara singkat nantinya. Oke, sebelum LKPD, ya, Bapak mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Ya. Kita tangannya ke atas terlebih dahulu untuk memonsentrasi kalian. Tangannya ke atas. Ya, tangan ke atas. Ya, apabila konsentrasikan kalian, tangan ke atas. Ya. Tangan ke atas tidak seperti ini.
adem. Makanya saya bilang tolong konsentrasi. Oke, tangannya ke atas. Oke, ke atas. Baru tangannya ke depan. Baru tangannya ke bawah. Oke. Silakan yang pertama, naikkan tangannya ke atas. Oke. Pokoknya ringankan semua pikiran Anda dulu sebelum kita lanjutkan. Ringankan, pikirkan hal-hal yang terbaik bagi kalian. Oke, secepat mungkin digerakkan ininya. Semakin cepat, dan semakin cepat terus. Ya, silakan tolong pegang rambut kalian. Oke, sudah mulai agak konsentrasi. Lanjut lagi ke atas lagi. Oke, lanjutkan ke atas, baru terbang naikkan ke atas lagi tangannya. Oke, habis itu naikkan lagi tangannya ke atas. Naikkan tangannya ke atas. Oke, saya bilang tolong konsentrasinya. Naikkan lagi tangannya ke depan. Naikkan tangannya ke depan dan pegang bahu kalian. Oke, alhamdulillah saya lihat semuanya sudah mulai konsentrasi. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan di LKP-nya itu dibaca. Ya, dibaca. Silakan dibaca dulu. Ya, LKP-nya dibaca. Nah, di situ ada suatu permasalahan nantinya tentang hal-hal yang kita pelajari hari ini. Ya, nanti silakan ditulis di LKPD-nya nama kelompoknya dulu dengan nama ketua. Nanti dipilih temannya yang bisa untuk maju ke depan untuk presentasi sedikit. Ya, nantinya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan kerjakan. Ya, kelompok di atas boleh. Ya, silakan kerjakan. Ya, silakan. Semua kelompok sudah. Oke. Nah, suaranya sudah. Oke. Untuk maju ke depan, untuk maju ke depan, nanti semuanya maju ke depan. Setiap yang maju 2 kelompok. Nanti kelompok yang duduk menyimak dan tolong kasih satu pertanyaan yang berhubungan apa yang dibahas di depan. Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk maju terlebih dahulu. Ya, silakan dibuka oleh kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi 2 menit. Tidak. Alasan diperbolehkannya karena biji kopi tidak menjadi najis selama jamnya tidak berubah dan setelah melalui proses pembersihan. Refleksi diri, apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana metode dalam Islam yang membenarkan Dengan sikap berdiri yang baik.
yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tentang jual beli dalam Islam. Yang pertama, definisi jual beli. Definisi jual beli itu sendiri adalah tukar menukar barang yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, rukun jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, adanya barang atau harta, adanya alat tukar, dan adanya yang kubur. Kemudian syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli itu adalah balik dan berakal sehat, bukan karena paksaan, dan bersedia menyerahkan barang yang ia miliki. Baik, yang kedua, mengapa Islam mengatur Diskusikannya. Ya, yang Bapak tahu mungkin tadi banyak yang kaget pada saat nomor 3. Nomor 1 masih dapat definisinya ada, rukunnya ada, maupun syaratnya ada. Semuanya sudah tahu tuh. Tiba-tiba kopi Arabica, Robusta misalnya, itu jelas. Tapi tiba-tiba ketemu soal tentang kopi luwak. Bagaimana ini, boleh nggak kira-kira? Karena boleh ternyata ya. Walaupun secara umum luwak yang kita tahu itu makan biji kopi ya. Dia diberi makan biji kopi dan ia telan dan di metabolisme tiba-tiba keluar dari kotorannya bersamaan dengan kopi luwaknya. Apakah itu terhitung najis atau tidak? Memang secara hukum kita ngerti itu kotoran loh. Bisakah digunakan? Oh ternyata bisa. Jadi ada menemukan secara dalil bahwasannya walaupun ada satu bejana yang kena jilatan air kencing ternyata masih bisa dibersihkan. Jadi barang itu masih suci, tapi masih bisa disucikan dengan cara-cara tertentu. Makanya secara MUI itu membolehkan kopi luwak asal dibersihkan secara tertentunya. Artinya mungkin berapa kali pembersihan. Dan terakhir refleksi tadi, akhirnya apa? Banyak sekali yang kita pelajari pada hari-hari. Ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Ya, oke. Setelah ini silakan buka kuisisnya lagi. Bapak ingin melihat asesmen post-test kita. Post-test itu artinya akhir. Hasil yang kita pelajari sebelumnya tadi, tiba-tiba akan ada soal lagi. Kita mau lihat lagi bagaimana perkembangan grafiknya. Apa kita semakin tinggi? Ternyata perkembangannya sangat signifikan. 90% ternyata rata-rata sudah benar. Oke, ada 3 lot atas, Papan, Nadafi, sama Wahyu. Oke, rekan semuanya pada barang. Keuntungan dapat akan menjadi oke. Jual beli tanaman yang belum layak panen, termasuk jual yang dilarang karena tidak berhasil. Oke, artinya kalau terlihat rata-rata semuanya sudah hampir 100% sudah betul semua. Artinya kalau kita baca kan 90% sudah bisa semua tentang jual beli. Ya, sekali lagi kita akan bahas hikmah dari fikih jual beli. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama, menanamkan nilai jelas. Kalau kita nanti mohon maaf, kita nggak tahu ke depannya jadi apa. Mungkin ada yang menjadi pengusaha, ada yang nanti bantu orang yang jualan misalnya, ataupun itu bahwasanya kita akan jujur terhadap suatu barang, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang. Belajar hal guna. Misalnya awak jaga toko ya, ada barangnya sudah sudah jujurlah kepada pembeli. Karena kalau toko kamu sudah dipercaya orang akan balik terus, itu pasti. Yang kedua, fikih jual beli memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban penjual serta pembeli dan belajar. Selanjutnya, nah ini glosarium. Tadi kita bahas jual beli ya. Jual beli itu menentukan, dapat penawaran, kabul persetujuan, sigoh adalah ucapan serah terima, baru tasarruf tadi bersedia menyerahkan barang, sperma nyewa, ingat sperma dari binatang penjantan, riba tadi tambahan atau kelebihan dari ketentuan pokok transaksi. Ya tadi kan beli Honda yang harusnya 15 juta, gara-gara tertunda harganya naik jadi 15 juta atau mengandung unsur riba. Oke, terakhir
Terima kasih ya nak untuk pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bekal untuk kita nantinya. Ya, semoga hari ini akan baik untuk kita nantinya. Ingat, untuk dari awal niatkan hal baik itu, ingat yang kamu tanam hal baik, insya Allah yang berbuah akan menjadi lebih baik, itu pasti. Kemudian dari awal sudah menanamkan tidak baik, pastilah yang akan berbuah hasil yang tidak baik. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Terima kasih semuanya, terima kasih sekali. Dan kita tutup pembelajaran kita pada hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.